Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama untuk membedah atau mempelajari firman Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. 10 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita bersama di tempat ini. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi tanggal 9 Mei. 10 hari yang lalu saya berkhotbah di tempat ini. Masih ingat Yesus berkuasa di sorga dan di bumi? Saya tidak perlu ulangi lagi. Anda bisa kembali pelajari di video yang sudah ada. Nah, biasanya gereja Pentakosta itu setelah kebangkitan 10 hari mereka ada ibadah untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya apakah itu perlu? Saya kira jawabannya bukan perlu atau tidak perlu. Bergantung daripada Anda mau atau tidak mau. Yang mau boleh saja tidak apa-apa, tidak mau juga tidak apa-apa. Semuanya itu bergantung daripada kesiapan kita. Nah, sebetulnya Roh Kudus bukan dicurahkan pada saat Pentakosta yang kita rayakan. Perayaan Pentakosta itu merupakan pesan atau perintah yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Itu sudah dilakukan setiap tahun sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus ada maksud saya. Dan hari Pentakosta juga berketepatan dengan pencurahan Roh Kudus. Ada enggak hubungannya? Sangat kental, ya, kolerasinya, karena apa yang ditulis Alkitab itu digenapi Tuhan Yesus. Alkitab mencatat sesuatu secara literlek, ya, secara hurufiah itu memang benar, akan tetapi itu bisa menjadi satu metafora atau suatu perumpamaan atau suatu gambaran yang akan digenapi Tuhan Yesus dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu dia. Hari ini hari Pentakosta sebetulnya kita tahu pencurahan Roh Kudus, dan saya berdoa bukan karena momentumnya, tetapi saya berdoa biarlah hari ini jikalau Bapak Ibu memahami sebagian firman yang saya sampaikan, dan saya meyakini bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu pun terjadi pada saat Anda. Semalam saya berkhotbah di Youth dan saya senang pada saat itu juga hari Pentakosta saya berdoa buat anak-anak remaja dan Allah melawat mereka. Dan saya berharap saat ini juga Anda akan dilawat Tuhan. Nah, nanti malam kita ada KKR di sini, ibadah jam 5 dilayani oleh Pastor Dabas. Siap berdoa saja. Beliau masih dalam perjalanan dari Sintang, semalam KKR di beberapa KKR di beberapa tempat. Ya, dia akan melayani kita nanti malam. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa hadir dan bawa mereka-mereka yang butuhkan pertolongan Tuhan, baik yang sakit dan bermasalah, bawa saja. Jangan bertanya apakah dia bisa sembuhkan. Kalau Anda tanya saya, apakah Pak Dabat bisa sembuhkan? Tidak bisa, saya juga nggak bisa. Tapi imanmu yang akan menyembuhkan Anda. Jadi beritakanlah itu, dan besok kita ada seminar di tempat ini jam 9 pagi sampai selesai satu sesi, juga beliau yang akan mengisinya. Dan besok malam kembali juga KKR, setelah itu ia akan kembali ke Jakarta, selanjutnya ke Nigeria. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang saya sudah persiapkan, Kisah Para Rasul pasal 14. Sebagian firman ini saya kutip. Sebetulnya Bapak Ibu saya sarankan jikalau kita orang Kristen, ya minimal ya 1 tahun 1 kali kita baca Kisah Para Rasul, karena Kisah Para Rasul merupakan platform atau manualnya orang Kristen. Kalau Anda dan saya mengatakan ya percaya bahwa semua itu ditulis di Kisah Para Rasul oleh seorang dokter namanya Lukas, sebetulnya itu adalah berhubungan dengan Lukas, ya, kitab Lukas maksud saya, Injil. Itu sangat baik sekali supaya kita memahami panggilan Tuhan di dalam Anda dan saya. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan, maka kita akan sanggup menjalankannya, kan begitu? Kenapa kita tidak bisa menjalankannya? Disebabkan karena kita tidak mengerti. Ya, saya punya gadget. Menurut para ahli ini gadgetnya banyak fungsinya. Iya, saya cuma tahu WA ya yang sekitar yang biasa-biasa saja. Saya masih ingat beberapa tahun lalu saya dikasih
handphone BlackBerry. Pertama kali BlackBerry keluar, saya dikasih yang paling bagus. Cuma saya nggak ngerti itu handphone. Harus ada pin lagi dan macam-macam lagi. Yang saya ngerti cuma hanya SMS, ya, kemudian telepon. Agak jelimut saya kasihkan ke anak saya. Ya, setelah sekian lama baru saya tahu barang itu bagus. Terus saya beli lagi satu, gitu ya. Ada terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti, lalu kita abaikan, ya. Kalau kita tidak mengerti, kita abaikan, percayalah barang itu tidak terabaikan. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita abaikan, barang yang kita abaikan, dia tidak terabaikan. Tapi justru kitanya yang jadi lebay, ya. Nah, saya akan buka teks yang saya sudah persiapkan. Saya berdoa supaya saya bisa menyampaikan dengan singkat, kemudian kita berdoa. Saya akan berdoa untuk pencurahan. Ya, namanya kalau saya boleh bilang itu namanya revitalisasi spirit, ya. Indeks spiritual kita di mana? Kemudian saya tidak bertanya, tetapi setiap daripada kita perlu namanya adalah revitalisasi. Kita tahu di Kisah Para Rasul pasal yang keempat juga pernah terjadi. Bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya mengalami berbagai masalah. Kalau dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, ya kami sedang dihadapi. Ya, tiba-tiba saya tidak mengerti Roh Kudus kok mulai bergerak pada saya. Terasa sekali tangan saya. Berdoa Bapak Ibu. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 4, ketika pada masa itu ancaman buat orang-orang percaya. Kemudian mereka berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami tidak paham dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya dia berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, ya, jamah setiap orang-orang. Dan saat itu terjadilah namanya revitalisasi Roh Kudus atas setiap mereka, sehingga mereka bangkit dengan keberanian mereka bersaksi, ya. Artinya bersaksi bukan berarti Bapak Ibu nanti jadi penginjil atau jadi pendeta di dalam hidup kita, ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pengerja di gereja, sebagai seorang pendeta. Mungkin hari-hari kita jalani sudah rutinitas, jenuh, hadapi persoalan, kekristenan kita menjadi hanya keagamaan. Sebetulnya di dalam jiwa kita ada letih, lesu, lelah dan berbeban berat sebetulnya. Tapi kita malu, tidak jujur, lalu kita tetap menjadikan kekristenan kita jalani dengan beban yang luar biasa. Tanpa kita sadari hidup kita tidak menjadi saksi sebetulnya. Kita rasakan beban tapi kita berusaha sembunyikan. Tapi orang lain bisa merasakan. Sebab kenapa? Karena ada energi yang ditebarkan keluar itu, ya. Saya memang Tuhan berikan kepekaan seperti itu. Ketika kadang-kadang saya bisa merasakan orang-orang tertentu sebetulnya lagi krisis iman. Tapi kalau saya ngomong dia krisis iman, dia akan marah juga. Orang kalau lagi krisis, kalau bilang dia pasti marah kan. Jadi ya saya berusaha ya dekat dengan orang itu. Ya minimal saya bisa menyampaikan kebenaran. Ketika dia menangkap kebenaran itu ada impartasi, ya. Kalau kita boleh bilang setiap kita ini punya kuasa, ya, punya kuasa dari Tuhan atas dasar hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita bisa impartasi, kita siap berbagi kepada mereka yang sedang lemah. Itulah sebabnya kumpulan begini sangat penting sekali, ya. Tadi penyembahannya luar biasa, kita bisa flow, bisa mengalir bersama. Sebetulnya kita masih bisa diperpanjang waktu untuk worship sebetulnya. Tidak perlu khotbah-khotbah lagi sebetulnya, ya. Zaman-zaman dulu kita suka seperti itu. Hari-hari ini kita lebih, ya, liturgi gitu, ya.
ada begini, ada itu. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu, tidak berlama di sini. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 berkata demikian, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Ya, kasih garis bawahi, memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di setiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sama-sama katakan apa? Amin. Bapak Ibu, beberapa ayat ini saya temukan dan menarik untuk kita sama-sama mempelajari pada sesi tentang keluarga. Ya, saya perkecil dulu bacaannya. Ya, ini di situ saya sudah bagi, ya, tetap ayatnya itu saya sudah bagi menjadi beberapa bagian untuk Bapak Ibu dan saya untuk simak baik-baik. Buat ada yang di live streaming, ya, di rumah atau di rumah sakit, Anda perhatikan. Yang pertama, Alkitab katakan memperoleh banyak murid. Injil diberitakan, sebab Alkitab katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, berita tentang Yesus ada kekuatan. Ketika itu diberitakan dalam keadaan baik atau tidak baik orang itu, tidak ada masalah. Tapi Injil punya kekuatan sendiri untuk apa? Untuk mengubah hati seseorang. Ada yang langsung, ada yang bersifat lama. Saya masih ingat tuh, ketika waktu saya baru bertobat, saya belum jadi pendeta, samping kantor saya ada toko kaset. Zaman dulu kasetnya gede, kalau orang ditimpuk pingsan tuh kasetnya ya. Dan kalau kita sewa biasanya satu tumpuk karena seri. Tiap kali saya datang, saya cerita, saya sudah Kristen. Nah, kiri kanan saya itu semua orang yang aneh-aneh lah, saya bilang gitu. Aneh-aneh itu karena kita suka ngobrol. Saya cerita, saya sudah Kristen. Lalu mereka tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Saya nggak bisa nginjil seperti para penginjil. Saya cuma cerita pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Nah, di saat waktu saya cerita pengalaman saya dan mereka melihat sikap perilaku saya yang dulu dengan pada saat itu ada perubahan. Lalu mereka mulai mengejek saya. Lalu kata-kata yang kadang-kadang nggak enak sama sekali. Tapi saya nggak tahu pada masa itu rasa tersinggung ada karena kita niat baik. Tapi persoalannya saya tidak terlalu mempersoalkan karena kita tidak terlalu bagaimana kan, biarkan saja. Beberapa tahun kemudian saya ketemu mereka di acara-acara Kristen. Bahkan di antaranya ada yang sudah worship leader. Di antaranya sudah menjadi koordinator, di antaranya ada yang sudah jadi PKS, yang ada di antaranya juga jadi pendeta. Bahkan satu itu adalah dosen saya sebetulnya, dia jadi pendeta di Amerika dan dia juga gurunya Pak Samiton, ya, namanya Edward itu, ya, ada di Amerika. Kemarin Pak Sam masih ingetin saya, Ton, ada pernah hubung orang itu enggak? Udah lama sekali, saya bilang saya enggak pernah hubungin dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Injil itu keluar tidak pernah kembali sia-sia. Artinya pada saat waktu mereka memberitakan Injil, mereka memperoleh banyak murid. Oke? Bapak Ibu harus memahami dulu apa arti kata murid. Saya kira kata murid itu secara etimologi itu jelas seorang murid harus apa? Belajar. Karena murid itu adalah mengidentitaskan, ya, mengidentitaskan dia adalah orang yang sedang belajar, bukan akan belajar atau setelah belajar. Kalau setelah belajar disebut alma-mater, ya. Tapi kalau dia sedang belajar disebut murid, entah Anda mau sekolah apapun gitu loh. Nah, sebetulnya
kata murid itu mereka yang sedang belajar sama gurunya. Oke? Itulah sebabnya saya ajak Bapak Ibu dari Alkitab ketemu dengan Alkitab. Ya, di situ saya ada kasih satu ayat, tak usah dibuka, di rumah saja. Kata murid pertama kali itu disebut apa? Kristen. Jadi ingat, jadi kalau Bapak Ibu dengan saya hari ini disebut orang Kristen, sesungguhnya kita adalah seorang murid. Nah, boleh bilang sama samping kiri kanan, Anda juga seorang murid. Nah, kalau kata Kristen, kita hanya kepada agama. Tapi kalau kita mengerti kata Kristen adalah murid, berarti kita seorang murid. Ya, siapa yang percaya bahwa dia adalah orang Kristen? Halo? Ya, berarti Anda adalah murid. Oke? Nah, tanya lagi, belajar enggak? Itu yang penting. Belajarnya bukan di gereja. Ya, belajar bukan baca kitab, belajar menghadapi situasi di kehidupan. Ya. Jadi melihat orang bagaimana kita menyikapi, disitulah saatnya kita memperlihatkan siapakah Anda dan saya. Dan itu murid. Nah, tetapi ya saya tidak mau terlalu lama di sini. Tujuan seorang murid itu apa? Oke, Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab ini. Tujuan seorang murid itu Alkitab mencatat demikian, ya. Masuk dalam kerajaan Allah kita harus banyak sengsara. Saya potong aja. Sebetulnya bukan kata harus. Sebetulnya begini. Masuk dalam kerajaan Allah ada malangnya. Kalau Anda baca kitab lain ya. Artinya di situ ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Tujuan daripada kekristenan adalah apa? Kerajaan Allah. Bilang kerajaan Allah. Bapak Ibu, belum lupa dari ingatan kita 10 hari yang lalu kita merayakan namanya Paskah, ya. Bukan Paskah. Ya, Isa Al-Masih, ya. Nah, sebetulnya kalau Anda baca kitab Kisah Para Rasul di pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, di situ dikatakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit, ya, kemudian oleh Roh Kudus, perhatikan, oleh Roh Kudus dia memberi perintah-perintah kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ngapain? Perintahnya apa? Perintahnya tentang kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah itu penting buat seorang murid. Artinya hidup di dalam pemerintahan Allah itu penting buat orang Kristen. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Artinya tujuan dari orang Kristen atau tujuan seorang murid adalah kerajaan Allah. Kita tahu apa itu kerajaan Allah. Alkitab menggambarkan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal kekayaan. Kendati pun itu tidak diharamkan. Dan itu bonus. Tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maksudnya apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah orang yang dibenarkan jiwanya. Itu kerajaan Allah. Supaya jiwanya di dalam pemerintahan kebenaran Allah. Maka itu dikatakan dibenarkan. Ya, saya suka gunakan bahasa asli, bukan berarti saya menjadi sok bahasa asli, enggak. Saya terus coba-coba mengerti apa sih maksudnya. Kata dibenarkan itu namanya ya dikaiosone. Dikaiosone itu berarti apa? Orang yang dibenarkan, artinya orang yang mengerti kehendak Allah dan melakukannya, maka itu yang dibenarkan.
Ya, orang yang mengerti kehendak Allah dan melakukan, dan itu disebut dikaiosune, maka itulah yang dibenarkan. Itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu namanya sedekah. Artinya ketika orang itu mengerti kehendak Allah, diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, di dalamnya isinya apa? Sedekah, kasih dan keadilan. Pikirannya punya kasih dan punya keadilan. Nah, itulah tujuan kekristenan. Kalau kita punya kasih dan keadilan Bapak Ibu, yang lain ditambah-tambahkan. Seperti kita makan bakmi, sambal dan acar kuah itu ditambahkan, kecuali bakso beli lagi. Ya, saya tidak sebut bakmi mana yang enak, nanti semua ke sana belum bayar pajak sama saya. Ya. Tapi kalau mau traktir saya, boleh tanya saya di mana tempatnya, saya tunjukin. Ini keguyonan. Nah, artinya apa? Kerajaan Allah pertama apa? Pola pikirnya telah dibenarkan, jiwanya dibenarkan. Itu yang disebut apa? Kasih karunia. Ya, kasih karunia yang pertama apa? Justification, dibenarkan. Yang kedua, ya, roh kita disucikan dengan apa? Dengan diperdamaikan dalam hadirat Allah. Roh kita disucikan ya dalam damai sejahtera hadirat Allah. Waktu jiwa kita itu dibenarkan, roh kita itu disucikan di dalam hadirat Allah. Artinya itu apa? Menyentuh dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan yang telah terputus di dalam Taman Eden itu. Kembali lagi. Sering dengar ya tentang kasih karunia, justification, kemudian kedua apa? Sanctification, disucikan ya. Ya itulah Inggris saya, karena di sini ada guru saya tuh Sugadi, dia ketawa-tawa aja. Salah dikoreksi bro. Ya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu bicara apa? Roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal yang keempat ditulis apa? Ayat 24 kalau tidak salah. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, didapatkan apa? Biarlah roh, jiwa, tubuhmu tak bercacat celah. Penting gak tuh? Sangat amat penting, karena hal yang penting Tuhan tidak langsung pergi Bapak Ibu. Maka dia ajar kita sampai 40 hari. Kalau tadi jiwanya dibenarkan, rohnya telah disucikan dalam hadir Allah, sekarang tubuhnya apa? Tubuhnya ya dimuliakan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kita lihat orang-orang yang saat ikut NIC, ketika roh Tuhan turun, itu dimuliakan Bapak Ibu. Satu hari ada seorang sahabat, saya nggak sebut nama ya, Daina ya. Ya, dia datang ke rumah saya, cerita panjang lebar tentang temannya bersahabat dengan orang-orang besar. Saya dengerin sambil tersenyum. Lalu salah satu temannya nanya saya, kenapa Babe tersenyum? Ya saya seneng gitu loh dengar cerita dia. Terus sekarang saya yang cerita ya. Lu tahu nggak, satu hari saya bilang ada seorang pejabat yang saat itu sedang bertugas menyelesaikan draft. Draftnya ini menentukan bangsa ini. Penting nggak? Penting orang ini. Tetapi oleh karena kamu punya acara, ngundang dia, dia terbang ke tempat kamu. Berarti kan hebat tuh kamu kan? Betul nggak? Kamu kapan lebih hebat dari yang kamu cerita itu? Iya ya Be ya. Mana ada, saya bilang. Artinya apa? Anda sedang dimuliakan oleh orang hebat. Dengan apa? Dengan kehadirannya di situ.
Pak, Bu, Roh Kudus kalau turun atas kita, kita sedang dimuliakan. Terus saya tanya, waktu dia datang ke tempat kamu, senang gak? Oh senang lah Be. Ngapain? Bersuka cita, makan, tomang bakar, apalagi semah masak. Wih, kami terus bersuka cita dengan hadiratnya orang besar. Tapi lebih daripada itu, Yesus Kristus hadir di dalam orang benar. Bilang sama sampingnya, kamu sedang dimuliakan Tuhan. Hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Maka coba Bapak Ibu lihat mereka yang telah dipenuhi Roh Kudus, diam enggak? Ada yang lompat-lompat. Kadang-kadang Anda bilang dia kayak ini kerasukan deh. Sama lah Alkitab juga dulu begitu. Dengan orang lagi bahasa roh dibilang apa? Mabok. Yang suka ngomongin orang, yang suka ngata-ngatain orang, orang itu sendiri enggak menyadari siapa dia. Kan ada dua, hantu dan Tuhan. Tuhan dan hantu. Tuhan lagi suka cita, hantu gak seneng. Itu udah pasti itu. Maka itu kalau melihat orang lakukan sesuatu yang baik, harusnya kita senang. Itu tandanya kita ketuhanan. Ya kan? Kalau melihat orang melakukan sesuatu yang baik, hati kita nggak senang, berarti ada kehantuan. Cepat-cepat bertobat, itu indikasinya alarm lah di dalam dirimu. Tiba-tiba ada seorang anak muda, dia bisa berkhotbah. Kendati pun mungkin khotbahnya nggak pas-pas banget. Hati kita penuh dengan sukacita, berarti kita ketuhanan sedang mendoakan dia. Jangan lalu kita pikir, alah itu anak, gua lebih baik daripada dia. Itu kehantuan. Bilang sama sebelahnya, pastor tidak ngomongin kamu loh. Tapi terlalu banyak kita jumpai di gereja, iya apa iya? Maka ada seorang sahabat saya bilang, ya, saya pikir bukan dia bilang, saya boleh bilang juga. Saya dulu tinggal di Kebun Jeruk 9, itu Haimburuk. Kemudian teman-teman saya ada di Taman Sari, saya cerita Jakarta karena saya tinggal di Jakarta masalahnya. Ada yang di Kebun Kelapa, ada yang Gunung Sari. Zaman dulu tuh kita nggak punya sepeda, nggak punya motor, jalan kaki. Padahal orang rumah tuh larang kita keluar. Jam 8 kita masuk kamar, kunci pintu, mati lampu, bantal guling taruh, tutup pakai selimut, seakan tidur. Kita bongkar atas genteng keluar, sekedar ketemu dengan teman-teman geng kita. Geng sekolah kan ada tuh. Kita ngumpul ngongko-ngongko, kadang-kadang jam 11, jam 12 baru pulang. Masuknya lah di genteng lagi. Anda bayangkan aja. Heran loh. Kita dulu punya geng semua tiap malam ngumpul. Ya macam-macam kita senang. Ribut enggak kadang? Ribut tapi karena masalah. Besok baik lagi. Heran kalau di gereja tuh. Sulit di gengnya tuh. Komsel yang baik aja kan sudah datang. Ada aja alasannya. Mertuanya datang lah. Nggak apa-apa sih mertua datang, bawa aja ke komsel. Nanti pembantunya mau pulang kampung. Apa urusannya ya sama komsel ya? Ada terlalu banyak alasan. Ya itulah namanya apa? Masuk kerajaan Allah memang ada sengsaranya, ada halangannya. Boleh bilang lagi sama sampingnya, pengkhotbah nggak sindir kamu lah. Ya kan? Tapi ini banyak kejadian. Ya Pak ya? Masuk kerajaan Allah itu banyak sengsaranya. Itulah sebabnya saya kunci. Kekristenan tujuannya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu 3 hal yang paling penting Anda. Itu yang bisa dilihat. Lalu ujungnya apa? The power of God. Kuasa. Kerajaan Allah itu kita diberi kuasa untuk mengelola kehidupan ini. Supaya berubah menjadi kelimpahan. Itu penting Bapak Ibu. Karena itu ada satu kata. Ya, ada satu ayat mengatakan, aku datang supaya kamu hidup. Karena hidup itu kita punya kuasa. Dan mempunyai segala
kelimpahan. Bilang sama sampingnya, Anda hidup punya kelimpahan. Orang Kristen itu bukan punya agama. Saya pagi tadi banyak nanya, agama bukan pilihan. Wih, banyak yang tersinggung. Baca dulu dong coy, saya bilang. Agama bukanlah pilihan. Ya, melainkan gaya hidup. Artinya agama Kristen itu adalah hidup yang diperlihatkan. Hidupnya Yesus. Hidup apa? Hidupnya mempunyai segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kasih. Apa? Keadilan. Pak Bu, kasih itu produk sorga. Produk sorga. Kita nggak bisa mengasihi kalau atas belum mengasihi kita. Tetapi soal kasih itu adalah menyatu dengan sorga, tetapi kehidupan Anda dan saya itu karunia. Kita diberi karunia, kuasa, keadilan untuk menata kehidupan ini. Maksudnya apa keadilannya? Tubuh ini contohnya. Anda tahu, tubuh ini selalu dipakai. Hari ini umur saya sudah 66 tahun. Ada banyak teman saya sudah tidak ada. Kena diabetes, stroke, jantung, selesai. Bahkan ada yang masih hidup tapi udah gak bisa jalan. Kenapa? Kakinya jadi KKN, kiri kanan dituntun. Kalau kita tahu bahwa kita sedang dimuliakan, mari kita muliakan tubuh kita juga dong. Coba kayak Pastor Asang itu. Iya kan. Pagi-pagi mau ibadah, dia masih bisa lari, rumahnya ada, maaf ya saya promosi ya. Jangan tersinggung bro, ya kan memang benar kan. Tinggalnya di Gang Hijas, larinya ke Spadio. Gue bilang tanggung loh, sampai Pinyu aja sekali. Dia tahu. Dia bilang, ya babe olahraga masa saya enggak. Anak-anak saya niru dia sekarang. Dia bilang, kalau Anda mau belajar, jangan belajar jauh-jauh lah. Belajar yang di rumah aja. Tuh, yang satu itu loh. Tapi dia nggak berani, yang satu yang botak itu nggak berani. Kurang ajar dia nanti. Yang satu itu di rumah. Hidupnya seperti itu. Ya, pagi dia olahraga, pulang kadang-kadang aku malu juga sih. Malu kan? Suka di teman, ini babe ke pasar ya. Wah penuh dengan, ya memang kalau orang udah berusia ya. Kalau keluar, pulang suka beli sesuatu yang bisa buat cucu. Beda kalau cucu. Keluar lihat sesuatu, kasih hanya WA-nya aja. Di foto ya. Anak kalau keluar lihat makanan enak, cuman apa? Kirim gambar WA-nya. Tapi ke orang tua enggak, langsung beli, kirimin gitu. Ya. Sedikit nyindir, enggak lah. Ya, memang kebiasaan begitu kan ya. Saya beli gitu ya. Kadang-kadang ada yang teriak, "Oh, dari pasar ya, borong." Enggak, sambil lalu saya beli apa saja beli. Buah, kadang-kadang berjumlah. Habis pulang bikin jus minum. Kita tahu tubuh ini dipakai Tuhan buat jadi berkat. Tidur saya siapkan, minuman. Saya memang tidak makan vitamin. Saya enggak terlalu bisa. Vitamin A, vitamin, macam-macam vitamin saya masuk, badan saya enggak enak. Jadi vitamin saya cuma satu apa? Bersukacita oleh Roh Kudus, itu aja. Ya. Nah, itu yang saya ajarkan. Oke, itu yang pertama. Ya. Karena ada tantangan. Nah, itulah sebabnya karena ada tantangan, mari yang dua, ya. Tujuan hidup adalah kerajaan Allah, dan yang kedua. Nah, Tuhan melalui para rasul menguatkan hati murid-murid itu. Bapak Ibu, tujuan hidup adalah kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah ada tantangannya. Ya kan? Tadi saya ngomong cuma Pastor Asang. Sebenarnya masih banyak. Marifa baru saya lihat ya kan. Sama ya. Pernah sekali kakinya sampai agak sedikit susah. Sekarang dia tahu perlu dilatih. Bagus, terus saja. Suaminya ikut. Sebelah lagi ada siapa itu namanya Gunawan ya. Ya, menawan tapi berguna juga di sini dia. Ya, semua jadi ikut.
latihan. Jangan makannya banyak, ya, tidurnya kurang, marahnya banyak, olahraga kagak ada. Udah langsung daftar sama Sukardi, ya. Saat itu sudah tidak perlu lagi, ya, donatur, langsung beli. Gak enak banget nih Bapak khotbahnya, nyindirnya gak paling tanggung, ya. Jadi kita tahu masuk kerajaan Allah ada apa namanya? Penderitaan. Itulah sebabnya hatinya perlu dikuatkan. Seorang filsuf, saya bilang filsuf dia. Karena orang yang bijak. Dia bilang begini, jagalah hatimu. Itu filsuf Alkitab. Tapi ada juga, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu bukan filsuf. Ya, itu manusia biasa. Jadi hati perlu dijaga Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaganya hati ini? Karena yang menentukan hidup kita ke depan itu hati kita. Hati ini netral. Yang menjadikan hati kita bisa kuat dan tidak itu bergantung kepada jiwa kita. Jikalau jiwa kita sudah dibenarkan, ya tadi, maka roh jiwa Tuhan dibenarkan, hati kita akan mengalami apa? Mengalami penguatan. Itulah sebabnya kita perlu nama yang satu ini. Hati ini perlu namanya apa? Keluarga. Bilang keluarga. Karena Allah memakai keluarga untuk melahirkan manusia. Allah tidak menggunakan namanya klub bola melahirkan manusia. Padahal klub bola kalau jadi satu bayarnya ada yang miliatan loh ya. Miliatan. Kalau saya jadi Tuhan, manusia melalui lapangan bola aja. Begitu keluar hebat, miliatan. Ngapain jadi keluarga? Ya betul nggak? Itulah sebabnya tidak bisa, harus melalui keluarga. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa masuk kerajaan Allah memang sukar, memang sulit, memang ada penderitaan dan itu dinamika. Kalau kamu tertanam di dalam keluarga Allah, segala kesulitanmu tidak kamu pikul sendiri. Bapak Ibu, ini benar Bapak Ibu ya, perhatikan. Kita pikir jadi kekristenan kita tanggung sendiri. Perhatikan, ada satu firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Tahu nggak? Yesus mengerti bahwa manusia di dalam hidupnya sulit berkata tidak yang namanya letih, lesu, lelah. Pikirannya, hati lalu body. Karena akan datang padaku. Maksudnya datang padaku itu datang kepada sistem yang aku buat. Sistemnya Tuhan itu keluarga. Jadi kalau Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, berikutnya Allah bisa buat dengan sifatnya apa? Copy paste. Ya kan? Dari Adam tek banyak bisa. Tapi kenapa mesti mulai proses lahir? Saya memang tidak lihat di Alkitab Hawa menjerit-jerit waktu dia melahirkan. Tidak ada di Alkitab itu. Tapi ditulis dengan sakit bersalin. Kira-kira waktu itu Hawa sakit nggak waktu melahirkan Kain? Sakit. Lebih sakit lagi ketika ia ditolak sama Tuhan. Bapak Ibu, melahirkan seorang jemaat Tuhan Bapak itu sudah sakit karena anaknya mati. Lebih sakit lagi Bapak kalau Bapak Ibu tidak menghargai dia. Itulah sebabnya orang yang tidak menghargai kebenaran, kata Tuhan, ia telah menyalibkan aku yang kedua kali. Kepada dia memang sukar untuk kembali kepada kasih karunia. Dan itu harus mengerti Bapak Ibu. Nah, untuk itulah Tuhan menyediakan keluarga, dia disebut dasar kebenaran dan tiang penopang. Enggak banyak filosofi bisa kita pelajari keluarga. Karena saya keturunan ya 75% Tionghoa, 25% Dayak. Dayaknya saya malah nggak pernah dapat, nggak tinggal di kampung masalahnya. Dari kecil di Jakarta. Jadi 75% Tionghoanya saya dapat.
bahwa nenek moyang saya bilang, ya, mui jekai nang wa iai ukeka. Ngerti nggak? Setiap orang yang hidup, dia mesti punya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itulah pendidikan budi pekerti yang sudah hilang dari sekolah. Saya nggak tahu sekarang, mesti tanya Pastor Sukardi itu. Kalau nanti Anda diangkat jadi Menteri Pendidikan, jangan lupa ini lagi. Saya nggak tahu sekarang diramu jadi apa. Dan ini kehilangan etika dan moral. Kadang-kadang bisa bunuh ayah, bisa bunuh ibu, bisa ngutuk-ngutukin guru. Dia nggak tahu dulu dari mana dia. Hanya gara-gara keinginan nggak dipenuhi. Ya Pak ya? Itulah masalahnya. Nah itulah sebabnya kebenaran itu adanya di keluarga. Saya suka bilang begini, maka Bapak Ibu coba pelajari. Kalau Bapak Ibu kalau sudah punya anak, tahulah bagaimana namanya keluarga. Ya, dulu kita masih jadi anak, ibu kalau ngomong 1 kalimat, kita bisa 10 kalimat, tapi nggak berani di depan dia, di belakang. Ya Pak ya? Ya, tutup pintu, mama jahat, di kamar ngocek mulu. Ya, langsung bikin kongsian sama adik kakaknya, ceritakan mamanya. Tapi ke depan nggak berani dia. Ya, tahu nggak, Bapak Ibu, ketika Anda kalau sudah punya anak, Anda baru tahu, sebagaimanapun anak terhadap kamu, kasihmu kepada anak nggak pernah luntur. Maka ada nyanyian, kasih ibu gimana? Gimana tuh guru? Kasih ibu sepanjang masa. Kasih anak kalau ada permennya. Mama baik deh. Hari ini mama cantik banget. Walaupun umurnya udah nenek-nenek, tapi kayak 20 tahun. Ya lu dikasih permen sih. Begitu dia minta permen gak dikasih. Mama jahat, papa jahat. Yang baik tetangga. Tetangganya kasih kue mama gitu loh. Dan itu manusia. Tapi orang tua walaupun disakiti tetap gimana? Mengasihi. Itu gambaran. Hidup ini harus mempunyai hati Bapa. Kalau kita punya hati Bapa, Bapa bisa memuliakan kita sebagai seorang apa? Imam. Dia kasih kita bahasa-bahasa profetik yang dinamis untuk membesarkan anak supaya bijaksana. Nah, karena di dalam keluarga itu bicara ikatan ya, keluarga ikatan. Jadi kalau bicara keluarga itu pertama ada komitmen, kedua itu namanya kesepakatan, ketiga namanya ada kehadiran. Wah kalau cerita keluarga itu panjang, kita gunakan filosofi Tionghoa ya. Kalau Cynthia jauh-jauh pulang, sampai mati pun ya. Sampai orang tua mati, akongnya amanya mati. Wih, itu pesawat jadi mahal apa? Datang sekedar sembahyang. Oke, kita nggak usah bicara soal sembahyang. Tapi itu tandanya apa? Uhau. Pertama ada uhau, kedua takut miskin juga dia bilang. Karena aku ada, karena akong cow. Wah kaya karena akong cow. Kalau gua nggak datang nanti gua bangkrut. Ada yang begitu juga. Tak apa-apalah. Yang penting perlihatkan bahwa ada hubungan keluarga. Jadi yang pertama apa? Komitmen. Keluarga itu kan ada komitmen. Kita dengan bapak kita, mak kita itu komitmen lahir. Tapi sama gereja apa? Komitmen kita bersedia digembalakan. Itu komitmen Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Bahwa kalau Anda komitmen dengan gereja, saya menggunakan filosofi kehidupan. Bapak Ibu ya. Ketika kita menjadi seorang warga negara, hidup kita dijamin loh sama negara kita. Dijamin. Ya, walaupun kita nggak aktif-aktif banget, walaupun kita nggak bayar pajak, bahkan sampai ada yang jadi apa? Jadi DPO pun ya orang yang buronan gitu ya, terus mati luar negeri, sibuk loh negara ngurusin dia pulang loh. Artinya apa? Karena kita mempunyai satu perjanjian warga negara. Anda tahu nggak dengan Tuhan? Ketika kita orang percaya, itu sorga intervensi ke dalam melalui sistem yang ada. Demikian juga kalau kita ada di gereja. Setiap gereja punya urapannya. Dan setiap urapan ada sistemnya. Jikalau kita sudah komitmen dengan gereja itu, kita masuk ke urapan itu. Dan ada sistemnya. Ya, sedikit kesaksian saya. Waktu saya belum ketua Komsel.
baru bertobat, saya terikat di satu komsel. Nah, di komsel saya ya ada seorang ibu dibawa pergi sama pria lain. Karena nggak tahu cerita gimana, dia dibawa pergi. Sebetulnya mereka bukan selingkuh. Ibu ini karena ada perjanjian apa, mungkin jual beli kasus saya. Pria ini bawa dia pergi sampai keluar pulau. Nah, waktu itu belum ada handphone. Dicariin sama suaminya. Lalu suaminya kasih tahu sama kami di komsel. Tuh kita berdoa sama-sama. Waktu itu banyak yang dikasih penglihatan. Salah satu saya dikasih penglihatan. Saya lihat istri kamu ada di mana. Kemudian dilacak, memang dia ada di situ. Kita berdoa. Berapa hari kemudian dia dikembalikan. Tahu nggak dia bersaksi? Sepanjang jalan, sepanjang kepergian dia, itu pria nggak bisa sentuh dia. Mabuk lah, pusing lah, pingsan lah, macam-macam. Itu karena ada rengkuhan Allah melalui keluarga. Bapak Ibu begitu ada di gereja, tahu nggak? Setiap waktu didoakan oleh gembalamu, para penatua dan tim doa di sini. Anda tidak tahu tapi ada energi yang terus merengkuh kamu. Maka kami juga sama. Kami sebagai gembala, penatua, kami juga didoakan apa? Sekali waktu Tuhan kasih tahu, miliatan orang berdoa untuk kamu Ton. Wih, banyak banget. Seluruh dunia yang kamu doakan, dia punya jemaat juga doa buat kamu. Dan kita ini saling menguatkan. Itu sangat penting. Itulah buat kita syukuri. Jangan lihat keadaan, lihat perjanjian. Kadang-kadang kita lihat keadaan kita. Oh, letih lesu, lelah. Lalu yang dicaci maki Tuhan. Oh, enggak langsung. Melalui orang-orang yang bertanggung jawab. Papanya mungkin. Gara-gara gue dilahirkan jadi orang kampung. Jadi beginilah bodoh gue. Ya, syukuri. Walaupun kampung juga mahal. Ayam kampung mahal, telur kampung mahal. Betul nggak? Orang kampung gimana? Anda jawab sendiri. Saya tutup, ya. Saya udah lewat 8 menit ya. Saya tutup dengan satu ya. Maka Tuhan meletakkan jemaat sebagai pembapaan ya. Saya sudah bahas 2 minggu lalu. Ya 1 Tesalonika pasal 2, 11, 12. Pembapaan itu penting. Karena pembapaan walaupun bapaknya pikun, picek, gendut, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi janji Tuhan, energinya, kuasanya tetap mengalir. Ya, saya punya bapak jasmani sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur sebelum dia meninggal, dia sangat dekat sama saya. Secara fisik dia sudah impartasi banyak buat saya. Bapak rohani saya sudah tidak ada. Tapi sampai hari ini semua instalasi yang ada, semua potensi yang ada Tuhan titipkan belum dikeluarkan, saya install terus. Untuk saya teruskan lagi. Itulah pewaris kerajaan Allah. Kalau dia mungkin warisi dari gurunya sampai ke Adam, sampai ke Abraham maksud saya. Kita disebut pewaris kerajaan Allah Bapak Ibu. Nah kesimpulannya ya. Dan ini tema saya. Peran Roh Kudus dalam keluarga Allah. Kesimpulannya, pemusik boleh ke atas. Ini singkat saja kesimpulannya. Nah kesimpulannya adalah keluarga Allah. Ya, keluarga adalah perjanjian keabadiannya Tuhan. Sama-sama bilang. Keluarga itu perjanjian Allah, itu keabadian. Jadi nggak bisa dibatalkan. Karena Allah yang bicara. Lalu apa sih yang terjadi? Salah satu peristiwa Alkitab yang sangat Anda dan saya perlukan. Kita baca sama-sama. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Saya kutip aja, ini penting sekali. Setelah Daud melarikan diri, Pak Bu perhatikan kalimat saya kasih kuning. Daud melarikan diri. Kenapa dia lari? Kenapa? Ada ancaman. Ya, lari 2, ada pembagian beras 10 kilo, Anda lari untuk ngambil, kan bagus juga. Betul nggak? Kan kadang-kadang ada, Pak Jokowi datang, pasti bawa beras 10 kilo. Anda lari untuk ngambil kan? Padahal dia udah nggak layak, rumah beli 1 ton aja bisa. Tapi pengen aja tuh, namanya manusia ya. Kalau ada gratis mau aja ya. Ya mobilnya udah 10 di rumah. Begitu dia diskon 70%, mampir dia. Borong lagi. Saya pikir buat siapa? Bawa pulang ngapain? Ya, senang aja sih beli barang. Ini manusia. Bilang sama samping, tidak termasuk kamu. Kamu suka beli yang mahal. Lari. Kenapa dia lari? Ya, dan luput sampai lari berarti dia lepas dari apa? Kejaran. Lari dari masalah kehidupan. Kemana?
kepada Samuel di Rama. Ya, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan apa? Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ya. Perhatikan 19-nya, ketika diberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk apa? Untuk mengambil Daud. Sini kata mengambil, sebenarnya mau menangkap dia, bahasa sekarang gitu ya. Tetapi orang-orang ini melihat kesekumpulan nabi, kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Perhatikan baik-baik. Ketika Daud menghadapi masalah, dia bukan lari kepada kemampuan dia. Dia tahu ada bapaknya. Samuel itu bapaknya. Dia datang kepada bapaknya. Bapak bawa dia kemana? Ke Nayot. Nayot itu bicara apa? Hadirat Allah. Ingat, pertama apa? Komitmen. Kedua apa? Sepakat. Kata sepakat itu, apa yang dikhotbahkan gereja, jalankan aja. Nggak usah tetek bengek lagi. Ya, nggak usah macam-macam. Ikutin aja. Itu kata sepakat. Ada kerelaan. Dan yang ketiga, kesediaan hadir. Pak Bu, hadir dalam persekutuan begini, hadir dalam komsel itu punya nilai plus. Kita disebut Kristen plus. Kalau suka ibadah bersama, suka komsel bersama, itu namanya Kristen plus. Seperti Samuel, dia adalah seorang raja plus dibandingkan yang lain-lain. Yang lain berantakan. Kalau dia ada plus ya. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang ke Samuel. Kemudian Samuel bawa dia ke Nayot, masuk hadirat Allah. Di situ semua orang, kumpulan ada orang sana, semua dipenuhi Roh Kudus. Karena itu dicatat. Bapak Ibu tahu nggak? Setan tuh mampir loh. Setan paling suka di mana? Di diskotik, nggak mau, rugi dia. Sana udah rusak orang-orang semua. Ya kan? Pak Sam bilang apa? Setan paling suka di mana? Gereja. Haleluya. Itu di luar tuh turun, bolak-balik dia. Dia suka. Tapi begitu masuk dia ketakutan. Kenapa? Dia melihat ada orang-orang di sini semua kepenuh Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak tahu kita kepenuh Roh Kudus. Seorang bos pengusaha kapal, ya, saya layani dia lama. Satu hari di pabriknya ada yang kerasukan. Nah, saya ke sana doa, setannya keluar. Saya pergi, setannya masuk lagi. Satu hari karyawannya dibawa ke dukun. Dukun bilang, di dalamnya ada setan penguasa pabrik itu. Tapi karena rumahnya setan itu dibakar sama kami, yang bakar si Pastor Gideon bukan saya. ya. Maka sekarang setan ini cari tempat, yaitu orang-orang yang kerja sana. Ya kan? Lalu dukunnya bilang sama setan itu, kenapa kamu mesti masuk ke dia? Nggak langsung aja ke bosnya. Tahu nggak setan bilang apa? Saya memang pengen mau masuk ke bosnya. Cuman di bosnya itu begitu mau masuk ada sinar terang. Bosnya nangis loh. Rupanya selama ini dia punya Yesus, dia nggak tahu. Sejak saat itu dia bertobat, akhirnya dia jadi pendeta juga. Dia khotbah di mana-mana. Benar kejadiannya betul. Dia pernah bersaksi di sini kok. Pak Bu, setan tahu kita punya Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak tahu kita punya Roh Kudus. Yang kita tahu cuma kita apa? Emosi kita. Cari Tuhan kemana-mana. Bukan Tuhan yang didapat, malah hantu yang didapat. Kita terlalu banyak dapatkan hal-hal yang negatif. Pak Bu, ini bukan nyindir, tapi ini sedang mendewasakan. Nah kita lihat, ketika dia punya masalah, dia datang ke mana? Datang kepada Samuel. Samuel bawa dia hadir Allah. Di situ semua kepenuh Roh Kudus. Bahkan musuh-musuhnya pun, Pak Bu, dengar ya. Seringkali kejadian. Di tempat kita juga sering kejadian. Berapa banyak dukun yang bawa santet
santet ada, santun juga ada, ya macam-macam lah yang bawa ke sini. Saya mau kerjain para pengkhotbah. Satu hari ada seorang dukun, dia di atas sana, dia jampe sepanjang ibadah, dia jampe. Pas saya yang khotbah, semakin dia jampe, begitu kita dalam nama Yesus semua diberkati, dia yang langsung dilepaskan sama Tuhan. Kemudian dia bersaksi, dia bertobat. Satu kali kami di KKR, ada seorang anak, bahkan dia bawa senjata tajam. Di KKR itu, di dalam semua teriak, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia bilang apa? Dia teriak agamanya, tahu nggak? Pokoknya kalau ada yang sindir dia akan bikin masalah. Tapi lah makin teriak, tumbang, muntah, keluar macam-macam keluar dari tubuhnya. Kemudian dilayani. Ketika dilayani, rupanya Roh Kudus penuh dia. Dia bangun lagi, dia nggak bisa nyanyi lagu agama dia. Langsung Allah kuasa melakukan. Dia menjadi panitia, seringkali ikut jadi panitia KKR. Pak Bu, ketika kita hidup di dalam hadirat Allah, musuh-musuh pun diperdamaikan kepada kita. Haleluya. Amen. Orang yang menepah panah untuk kamu, orang yang merencanakan niat jahat buat kamu, tidak usah dipusingkan, jangan dibela, terus aja pandang Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Hari ini Bapak Ibu adalah hari Pentakosta. Kita tahu waktu Daud hadapi masalah, apa yang dibutuhkan? Bersekutu dengan mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Dan seketika itu juga Roh Kudus memenuhi Daud. Kalau saja musuhnya dipenuhi Roh Kudus, masa si Daud tidak? Kalau saja Daud dipenuhi Roh Kudus, masa si Anda dan saya punya Tuhan yang sama? Tidak dijamah. Hari ini doa saya, Roh Tuhan, kau lihat seberapa Anda yang pengen diperbaharui rohmu? Boleh lambaikan tangan. Roh Kudus lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami memang tidak bisa lihat kamu, tapi hamba tahu engkau sudah hadir. Tadi engkau sudah buat sesuatu buat fisik hambamu sendiri. Karena engkau sedang ingin memberkati mereka. Lihat tangan-tangan. Karena mereka mengangkat tangan, tandanya mereka sepakat, hati mereka merindukan engkau. Yang hadir atau di rumah saya tidak lihat tangan kalian, Anda punya hati. Ketika kita berdoa, Roh Tuhan akan membaharui. Alkitab katakan engkau akan terima kuasa jikalau Roh Kudus merevitalisasi, mengembalikan dirimu menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris kerajaannya. Tuhan memberkati.